Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Pranata Banyuta dengan NIM 3222609 dan juga rekan saya yang bernama. Rotua Ester Manik dengan NIM 3222603. Trisna Putri dengan NIM 3222614. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi aljabar vektor pada Global Positioning System. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Liza Safitri yang telah memberikan kami waktu untuk mengerjakan tugas ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki bab pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Trisna. Kepada Trisna, saya persilakan. Pada zaman sekarang ini, teknologi informasi sudah banyak berkembang seiring dengan perkembangan internet. Salah satunya seperti Global Positioning System atau yang biasa lebih dikenal dengan GPS. Vektor sangat berperan dalam menentukan posisi tersebut karena GPS menerima sinyal dari satelit dan mendapat info jarak satelit dan koordinat satelit. Dengan memanfaatkan info dari 3-4 satelit, dapat ditentukan posisi penerimaan sinyal GPS tersebut. GPS sendiri apa sih? GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. GPS berupa sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia. 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Cara GPS menentukan posisi didapat dengan menghitung data-data yang diterima dari satelit-satelit. Dalam menentukan posisi dapat menggunakan metode trilaterion atau trilaterasi. Trilaterasi melakukan proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jarak titik tersebut ke minimal 3 buah koordinat yang sudah diketahui. Dalam menentukan lokasi pengguna, aljabar vektor dapat berperan dalam penghitungan koordinat pengguna GPS berdasarkan informasi yang didapatkannya dari satelit-satelit GPS. Ruang vektor merupakan struktur pada aljabar yang mengaitkan himpunan yang memenuhi sifat grup yang komutatif dan himpunan yang memenuhi sifat lapangan. Pada tingkat dasar, ruang vektor dipahami sebagai himpunan yang memiliki 10 syarat dengan skalar pada himpunan yang memiliki sifat lapangan. Kadang-kadang pada buku yang sifatnya elementer langsung disebutkan atas bilangan real, karena bilangan real adalah salah satu contoh lapangan. Dalam ilmu fisika, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Artinya, vektor tidak hanya menunjukkan besaran nilai suatu melainkan juga arah kemana suatu tersebut bekerja. Seperti pada gaya, vektor tidak hanya menunjukkan besar gaya yang diterapkan. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Vektor posisi atau yang disebut juga koordinat kartesius adalah vektor yang terpangkal di pusat koordinat 0, 0 dan berujung di satu titik X dan Y. Setelah mengetahui latar belakang tersebut, ada pun identifikasi masalah yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, mengetahui peranan ruang vektor yang digunakan dalam aplikasi Global Positioning System atau GPS. Yang kedua, menganalisa lebih jauh penerapan vektor pada Global Positioning System atau GPS. Yang ketiga, menemukan hasil dari besaran vektor pada Global Positioning System. Setelah didapati latar belakang juga identifikasi masalah, kami memerlukan batasan masalah pada penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, juga identifikasi pembatasan masalah ini bertujuan agar lebih terfokus kepada teori serta analisa dalam penerapan ruang vektor pada Global Positioning System atau yang lebih dikenal dengan sebutan GPS. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah mengenai teori yang berhubungan dengan penerapan ruang vektor pada Global Positioning System. Yang kedua, menganalisa lebih jauh penerapan rumus ruang vektor pada Global Positioning System. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran vektor yang digunakan dalam aplikasi Global Positioning System yang digunakan untuk mengetahui lokasi pengguna. Selain dari lokasi, GPS juga digunakan untuk mengetahui ramalan cuaca atau keadaan pada tempat yang dituju. Baik, terima kasih pada Trisna. Selanjutnya itu bab 2, isi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang berupa landasan teori. Pertama yaitu sistem persamaan lanjar. Dibutuhkannya sistem persamaan lanjar atau persamaan linear untuk menyelesaikan persamaan-persamaan pada aljabar vektor.
Sistem persamaan lanjar adalah metode untuk menyelesaikan persamaan lanjar. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan lanjar ialah menggunakan metode matrix augmented dan metode eliminasi Gauss untuk menghasilkan matriks epsilon, atau menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menghasilkan matriks tereduksi. Misalkan kita mempunyai tiga persamaan yang harus diselesaikan seperti contoh di bawah ini, yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8, dan 2X tambah Y kurang Z sama dengan 1, lalu 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Dalam matriks augmented, persamaan tersebut dituliskan sebagai berikut, yaitu baris pertama ialah 1, 2, 1 sama dengan 8, dan baris kedua yaitu 2, 1 minus 1 sama dengan 1, dan baris ketiga yaitu 3, 2, 1 sama dengan 10. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan OB atau operasi baris elementer. Sampai matriks dengan ordo 3 kali 3 menjadi salah satu dari matriks di bawah ini. Bintang adalah angka apa saja? Baris pertama yaitu 1, 0, 0, baris kedua yaitu 0, 1, 0, baris ketiga yaitu 0, 0, 1. OB dilakukan dengan cara membagi suatu baris dengan konstanta, mengurangi suatu baris dengan dikali baris lainnya, atau menukar suatu baris dengan baris lainnya. Hal itu dapat kita lakukan seterusnya sampai didapatkan matriks epsilon. Untuk lebih jelasnya dapat kita contohkan sebagai berikut. B2 kurang 2 kali B1, yaitu B sama dengan 1, 2, 1 sama dengan 8. 0 minus 3 sama dengan minus 15. 3, 2, 1 sama dengan minus 10. Lalu B3 kurang 3 kali B1. Hasilnya ialah 1, 2, 1 sama dengan 8. 0 minus 3 sama dengan 15. Dan baris ketiga yaitu 0 minus 4 minus 2 sama dengan minus 14. Dan seterusnya. B3 kurang 4/3 kali B2. Ialah 1, 2, 1 sama dengan 8. 0 minus 3 sama dengan 15. 0, 0, 2 sama dengan 6. Setelah didapatkannya matriks epsilon dan kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z dengan cara mensubstitusikan satu persatu mulai dari baris paling bawah ke atas seperti di bawah ini. X tambah 2 tambah Z sama dengan 8, minus 3 Y kurang 3Z sama dengan minus 19, Z sama dengan 3. Lalu, minus 3Y kurang 9 sama dengan 15, maka Y sama dengan 2. X tambah 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 8, maka X sama dengan 1. Metode di atas adalah metode eliminasi Gauss. Setelah didapatkan matriks epsilon terreduksi, kita sudah dapat mengetahui masing-masing nilai dari X1, X2, X3, yaitu 1, 2, dan 3. Dan kita hanya tinggal melihat dari atas ke bawah. Kedua, aljabar vektor. Kuantitas fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu skalar dan vektor. Skalar hanya memiliki magnitud atau besaran saja, sedangkan vektor selain mempunyai magnitud, juga mempunyai arah. Arah tersebut biasanya dilambangkan dengan anak panah. Vektor dapat dilambangkan dengan huruf kecil yang dicetak tebal, atau dengan diberi anak panah di atasnya. Contohnya ialah vektor V, vektor V, vektor W, dan vektor R yang dikasih penebalan, atau vektor V, vektor W, dan vektor R yang diberi anak panah di atasnya. Vektor mempunyai berapa komponen? Di R1 dan R3 berbeda. Pada R2, vektor mempunyai dua komponen, yaitu V1 dan V2. Contohnya lah, vektor V sama dengan vektor 1, vektor 2. Atau vektor V sama dengan vektor 1 dan baris keduanya adalah vektor 2. Kita dapat menjumlahkan atau mengurangi dua vektor dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Misalnya kita mempunyai vektor V, W, dan R tak hingga dengan vektor V sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor tak hingga. Dan W sama dengan W1, W2, W tak hingga. Maka hasil penyebelahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut. Vektor V tambah W sama dengan vektor V1 tambah W1, V2 tambah W2, V tak hingga tambah B tak hingga. Itu kurang. Dan V kurang W sama dengan
V1 kurang W1, V2 kurang W2, V T hingga kurang W T hingga. Vektor dapat dikalikan dengan skalar. Jika kita mengalihkan suatu vektor V dengan konstanta skalar K, maka hasil penyimbangannya menjadi seperti berikut. Kv sama dengan Kv1, Kv2, Kv T hingga. Panjang atau magnitud dari sebuah vektor disebut sebagai norma dari vektor. Norma dari vektor V dilambangkan dengan vektor V mutlak. Norma vektor pada R tak hingga dihitung sebagai berikut. Vektor V tak hingga sama dengan akar V1 tambah V2 tambah V tak hingga. Arah dari vektor dapat dihitung dengan sudut antara vektor dengan sumbu-sumbu pada koordinat Cartesian. Misalnya jika vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka berdasarkan gambar berikut, nilai setiap sudut ditunjuk seperti di bawah. Dapat dilihat seperti itu. 3. Prinsip kerja GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia, 24 jam sehari, tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiap. Cara kerja GPS secara sederhana yaitu memakai perhitungan trilaterasi dari satelit. Kedua, untuk perhitungan trilaterasi, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. 3. Untuk mengukur travel time GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Tiap satelit GPS membawa beberapa jam atom yang begitu akurat. Informasi waktu tersebut dikirimkan melalui sinyal yang dipancarkan oleh satelit, sehingga sebuah receiver GPS dapat secara kontinu menghitung waktu sinyal dipancarkan. Komponen utama dari suatu receiver GPS secara umum adalah antena dengan pre-amplifier, bagian RF dengan mengidentifikasi sinyal dan memproses sinyal, pemproses mikro untuk pengontrolan receiver, data sampling dan pemroses data atau solusi navigasi, osilator presisi, catu daya, unit perintah dan tampilan, dan memori serta perekam data. Prinsip penentuan posisi dengan GPS yaitu menggunakan metode reseksi jarak, di mana pengukuran jarak dilakukan secara simultan ke beberapa satelit yang telah diketahui koordinatnya. Pada pengukuran GPS, setiap epoknya memiliki 4 parameter yang harus ditentukan, yaitu 3 parameter koordinat X, Y, atau LBH, dan 1 parameter kesalahan waktu akibat ketidaksinkronan jam osilator di satelit dengan jam di receiver GPS. Oleh karena itu, diperlukan minimal pengukuran jarak ke 4 satelit. Terima kasih kepada Jody Pranata. Kemudian saya akan melanjutkan bab 3, yaitu analisa. Yang pertama yang kita bahas adalah cara menentukan besaran vektor dan vektor posisi. Vektor adalah suatu besaran. Dalam fisika, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Jimin berjalan dari barat ke arah timur, dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Dan kemudian dia berbalik arah menuju barat lagi, dari titik B ke titik A sejauh 10 meter. Dari gambaran ini kita dapat menyimpulkan jarak yang ditempuh Jimin sebagai berikut. AB ditambah BA sama dengan 10 meter ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Setelah itu kita dapat mencari besar perpindahannya. Perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Jimin berbalik ke arah dan berjalan sejauh 10 meter, berarti posisi akhir Jimin ada di titik awal, yaitu titik A. Karena posisi awal Jimin sama dengan posisi akhirnya, maka dapat disimpulkan Jimin tidak mengalami perpindahan dari posisi sebelumnya atau perpindahannya 0. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi, karena Jimin berjalan berbalik arah ke posisi semula, maka jarak yang ditempuh Jimin yaitu jumlah dari titik A ke titik B ditambah jarak dari titik B ke titik A. Oleh sebab itu, jarak tidak dipengaruhi arah pergerakan benda. Mengapa? Karena jarak merupakan contoh besaran skalar. Bagaimana dengan perpindahan?
Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda sehingga memiliki arah. Jimin yang awalnya berjalan ke timur sejauh 10 meter, kemudian berpindah ke arah barat sejauh 10 meter juga. Saat Jimin berjalan ke barat, arahnya berlawan dengan arah semula. Arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif. Oleh karena itu, perpindahannya adalah AB dikurang BA sama dengan 10 meter dikurang 10 meter sama dengan 0 meter. Karena perpindahan memiliki nilai dan arah, maka perpindahan ratu itu termasuk besaran vektor. Vektor pada bidang ini disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Vektor posisi atau yang disebut juga koordinat kartesius adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik X dan Y. Untuk menentukan vektor dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, atau dapat ditulis sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA yang menghasilkan vektor B dikurang vektor A. Yang kedua, peran vektor dalam menentukan posisi. Untuk menentukan koordinat dari sebuah titik yang ingin kita ketahui dengan berdasarkan titik-titik acuan yang sudah diketahui koordinatnya, bisa dengan menggunakan cara di antaranya, yaitu triangulasi, trilaterasi, dan multilaterasi. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi adalah proses mencari koordinat dari jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Koordinat dan jarak ditentukan dengan menggunakan hukum sinus. B. Trilaterasi. Trilaterasi itu sendiri adalah proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jarak titik tersebut ke minimal 3 buah koordinat yang sudah diketahui. C. Multilaterasi. Multilaterasi terjadi jika pada trilaterasi jarak dihitung berdasarkan pengukuran secara absolut. Waktu kedatangan sinyal, maka pada multilaterasi yang diukur adalah selisih waktu sinyal yang diterima atau TDOA, time difference of arrival, dari minimal 3 buah pemancar yang sudah tersinkronasi atau sebaliknya. Selisih waktu penerimaan sinyal yang diterima di minimal 3 buah titik yang sudah diketahui koordinatnya. Cara GPS menentukan posisi dapat dengan menghitung data-data yang diterima dari satelit-satelit. Dalam menentukan posisi, dapat menggunakan metode trilaterion atau trilaterasi. Trilaterasi merupakan proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jasa titik tersebut ke minimal 3 buah koordinat yang sudah diketahui. Pada saat kita ingin mengetahui koordinat titik B dan koordinat dari titik P1, P2, dan P3 yang sudah diketahui, dengan mengukur R1 atau jarak antara B dengan P1, maka koordinat P pasti terletak pada keliling lingkaran dengan jari-jari R1. Lalu dengan mengukur R2, yaitu jarak antara B dengan P2, maka koordinat titik pasti terletak di antara A atau di B, yang merupakan perpotongan antara kedua lingkaran. Ketika diukur jarak R3 atau jarak antara B dengan P3, kita sudah mendapatkan sebuah titik B, yang merupakan perpotongan antara ketiga buah lingkaran. Bagaimana cara GPS mengetahui jarak antara dia sendiri dengan satelit GPS? Tiap satelit GPS mengirimkan informasi waktu berdasarkan jam atom dan koordinat satelit tersebut dengan mengukur secara absolut waktu penerimaan sinyal time of arrival. Dan berdasarkan kenyataan bahwa sinyal tersebut merambat dengan kecepatan mendekati cahaya, GPS bisa menghitung jarak antara dirinya sendiri dengan satelit GPS tadi. Dengan menghitung jarak dari minimal 3 buah satelit dan koordinat tiap satelit sudah diketahui, GPS bisa menentukan koordinat tempat dia berada. Trilaterasi dapat digambarkan sebagai berikut. Sesuai dengan prinsip fisika bahwa untuk mengukur jarak dapat diperoleh dari waktu dikalikan dengan cepat rambat sinyal. Maka jarak antara satelit dan GPS juga dapat diperoleh dari prinsip fisika tersebut. Setiap sinyal yang dikirimkan oleh satelit akan juga berisi informasi yang sangat detail, seperti orbit satelit, waktu dan hambatan atmosfer. Untuk dapat menentukan posisi dari sebuah GPS secara dua dimensi atau jarak, dibutuhkan minimal 3 buah satelit. 4 buah satelit akan dibutuhkan agar didapatkan lokasi ketinggian atau secara 3 dimensi. Setiap satelit akan memancarkan sinyal yang akan diterima oleh GPS receiver. Sinyal ini akan dibutuhkan untuk menghitung jarak dari masing-masing satelit ke GPS. Dari jarak tersebut akan diperoleh jari-jari lingkaran jangkauan setiap satelit. Lewat perhitungan vektor yang cukup rumit, interseksi atau perpotongan,
Setiap lingkaran jangkauan satelit tadi akan dapat digunakan untuk menentukan lokasi dari GPS di permukaan bumi. Setelah mengetahui jarak setiap satelit ke receiver atau penerima satelit, kita juga dapat mengetahui setiap titik koordinat dari setiap receiver. Dengan mengetahui dua komponen tersebut, dapat membuat sebuah persamaan dengan menyisakan variabel X, Y, dan Z. Persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. U sama dengan F dikali X dikurang X1 dipangkat 2, tambah Y dikurang Y1 pangkat 1 dipangkatkan 2. Itu adalah persamaan 1. Kemudian persamaan kedua didapat setelah mengalihkan U sama dengan F ditambah X dikurang X1 dipangkat 2, tambah Y dikurang Y1 dipangkat 2. Persamaan ketiga, U sama dengan X kuadrat dikurang 2X X1 tambah X1 kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y1 tambah Y1 kuadrat. Persamaan keempat kemudian akan menghasilkan U pangkat 2 ditambah X kuadrat tambah X1 kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan minus 2X X1 dikurang 2Y1. Dengan melakukan hal yang sama pada vektor V dan W, maka akan menjadi V kuadrat ditambah X kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan minus 2X2X dikurang 2Y2Y. Persamaan ke-6, W dengan dilakukan hal yang sama, W kuadrat ditambah X kuadrat tambah X3 kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan minus 2X3X dikurang 2Y3Y. Sebagai pembuktian rumus akan kita lakukan studi kasus. GPS akan menentukan lokasi pada sebuah pesawat yang akan terbang di udara. Untuk menyederhanakan perhitungannya, kita akan membuat sebuah titik koordinat pada kartesian, susunan garis dan titik dalam dua dimensi. A, B, C pada titik 0, 0, 0. Yang dimana itu adalah inti bumi dan panjang satuan A, B, C setara dengan radius bumi sehingga nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1, sama dengan permukaan bumi. Kecepatan cahaya yang dipakai diperkirakan sama dengan 0,05 radius per meter. Dan data yang diterima dari satelit tersebut adalah sebagai berikut. Satelit 1 berada di posisi 1,2,0 dengan waktu 19,9. Satelit 2 berada di posisi 2,0,2 dengan waktu 2,4. Satelit 3 berada di posisi 1,1,1 dengan waktu 32,6. Satelit 4 berada di posisi 2,1,0 dengan waktu 19,9, sama halnya dengan satelit 1. Hal yang akan pertama kita cari adalah jarak. Posisi, yang di mana itu adalah D, sama dengan kecepatan cahaya, yaitu jarak atau T dikurang waktu. Nilai D adalah D sama dengan akar dari X kurang 1 pangkat 2, tambah Y kurang 2 pangkat 2, tambah Z kurang 0 pangkat 2. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 0 dikuadratkan sama dengan 0,05 kuadrat dikali dengan T dikurang 19,9 kuadrat. X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 0 kuadrat sama dengan 0,05 kuadrat dikalikan T kurang 19,1 kuadrat, itu merupakan persamaan 1. Sehingga menghasilkan persamaan kedua dengan 2X tambah 4Y dikurang 2 kali 0,05 kuadrat dikali 19,9 T sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat dikalikan 19,9 kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 0,052 X kuadrat. Data satelit 2 dan 3 dan 4 dapat diturunkan dengan menggunakan persamaan seperti yang di atas, sehingga menghasilkan persamaan 3, 4, dan 5. Kemudian persamaan 2, 3, dan 4 akan dikurangkan dengan persamaan 1, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Persamaan ke-6 yaitu, setelah dikurangkannya dengan persamaan 1, persamaan 2 menjadi 2X kurang 4Y tambah 4Z kurang 2 dikali 0,05 kuadrat dikali 17,5T sama dengan 8
ditambah 0,05 kuadrat dikali 19,9 kuadrat dengan 2,4 kuadrat. 2x tambah 2z dikurang 2 kali 0,05 kuadrat dikali 12,7t sama dengan 3 ditambah 5 dikurang 0,05 kuadrat dikalikan dengan 19,9 kuadrat dikurang 32,6. Itu merupakan hasil pengurangan dari persamaan 3 dikurang persamaan 1. Sementara untuk persamaan keempat, 2x kurang 2y dikurang 2,005 kuadrat dikalikan 0, yang dimana waktu dari persamaan 4 dan persamaan 1 yaitu sama, 19,9 dikurang 19,9 sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan 8 tambah 5 dikurang 0,05 kuadrat dikalikan 19,9 kuadrat dikurang 19,9 kuadrat. Itu merupakan persamaan 8. Persamaan-persamaan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk matriks, augmented, dan dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian akan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga mendapatkan solusi umum sebagai berikut, di mana X sama dengan 0,01 sampai dengan 0,437T. Yang Y sama dengan 2,77 dikurang 0,451T. Z sama dengan 2,33 dikurang 0,063T. Kemudian akan didapatkan solusi dengan mensubstitusikan persamaan di atas, seperti 6,01 dikurang 0,437 dikurang 1 dikuadratkan, ditambah 2,77 dikurang 0,451 dikurang 2 dikuadratkan, ditambah 2,33 kurang 0,063T dikuadratkan sama dengan 0,05 kuadrat dikalikan T dikurang 19,9 kuadrat. Kemudian akan menghasilkan 0,0126T kuadrat dikurang 0,293T dikurang 4,66 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut didapat nilai T adalah 4,6 atau 5. T sama dengan 4,6 jika posisinya ada di 1,317 dan 0,790 dengan panjang 2, yang akan mengartikan bahwa pesawat tidak berada di udara karena jarak antara inti bumi dengan permukaan bumi adalah 1. T sama dengan 50 jika posisi sama dengan 0,067 dan 0,032, panjangnya dengan 0,091, 97, nilai panjang mendekati 1 yang berarti pesawat berada di udara karena 0,097 sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesawat berada di udara jika ada di titik 0,067 atau 0,032. Vektor dapat digunakan dalam GPS untuk mengetahui posisi atau arah dan jarak yang akan dicari. Untuk mendapatkan posisi tersebut, dapat menggunakan rumus trilaterasi pada vektor yang kemudian akan dihitung menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sekian penjelasan mengenai analisa. Bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Trisna. Kepada Trisna, saya persilahkan. Berikut merupakan contoh dari aplikasi yang menggunakan GPS, seperti Google Maps dan juga Apple Maps. Serta ada pula contoh penggunaan aplikasinya pada Apple Maps. Berikut pula ditampilkan database yang menggunakan GPS berupa GPS Tracker Data Logger. Kesimpulan dari penelitian ini adalah GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Cara kerja GPS secara sederhana yaitu 1. Memakai perhitungan trilaterasi dari satelit. Yang kedua, untuk perhitungan trilaterasi, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. Yang ketiga, untuk mengukur travel time, GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Cara GPS menentukan posisi didapat dengan menghitung data-data yang diterima dari satelit-satelit. Trilaterasi melakukan proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jarak titik tersebut ke minimal 3 buah koordinat yang sudah diketahui. Pada saat kita ingin mengetahui koordinat titik B, pada koordinat dari titik P1, P2, dan P3 yang sudah diketahui, dengan mengukur R1,
jarak antara B dengan P, maka koordinat B pasti terletak pada keliling lingkaran dengan jari-jari R1. Lalu dengan mengukur R2, jarak antara B dengan P2, maka koordinat titik pasti terletak di antara A dan di B, yang merupakan perpotongan antara kedua lingkaran. Ketika diukur dari jarak R3, jarak antara B dengan P3, kita sudah mendapatkan sebuah titik B yang merupakan perpotongan antara ketiga buah lingkaran. Untuk menentukan vektor dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, atau dapat tulis sebagai berikut. Hasil yang kita dapat dari makalah ini adalah bahwa aljabar vektor sangat amat dibutuhkan dalam aplikasi Global Positioning System. Dengan menggunakan aplikasi GPS dapat memudahkan pengguna dan dilayani selama 24 jam tanpa batasan waktu. Selain lokasi, pengguna juga dapat mengetahui keadaan, kondisi, bahkan cuaca dari tempat yang dituju. GPS menggunakan matematika dalam menghitung perpindahan, nilai, dan arah. Salah satu penggunaan matematika dalam aplikasi GPS adalah aljabar vektor. Aljabar vektor digunakan untuk menghitung jarak, nilai, dan arah serta perpindahan menggunakan 3-4 satelit dan dapat menentukan lokasi keadaan dan cuaca tepat yang dituju. Terima kasih Trisna atas penjelasannya mengenai hasil dan kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai implementasi aljabar vektor pada Global Positioning System. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.